Menjadi satu-satunya kandidat capres yang telah menggelar orasi politik, Anies Baswedan memberi perhatian besar terhadap persoalan kemakmuran di tanah air. Hingga saat ini publik belum mengetahui apa yang disorot kandidat capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atas isu-isu terkini di Indonesia. Kandidat calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menggelar pidato politik dengan tema meluruskan jalan, menghadirkan keadilan di Stadion Tenis Indoor Senayan. Masa pendukung Anies yang didominasi warna biru memadati Senayan. Dan mereka tak henti-hentinya memberi tepuk tangan meriah saat mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini dengan senyum mengembang berada di lautan masa pendukungnya. Sejumlah isu terbaru yang menjadi perhatian di Republik ini disebut oleh Anies dalam orasi politiknya. Namun satu hal yang mendapat sorotan besar adalah tentang kemakmuran. Menurut Anies, meskipun kondisi Indonesia saat ini merupakan satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara, kenyataannya kemakmuran di setiap daerah berbeda, bahkan timpang. Anies Baswedan berjanji jika kelak terpilih di pemilihan presiden 2024, Indonesia ke depan akan satu kesemakmuran. Hal itu didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anies akan melaksanakan janji kemerdekaan dengan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Menurutnya, satu kemakmuran berarti tak ada lagi ketimpangan seperti yang selama ini terlihat, yakni hanya makmur di satu kota atau pulau, tapi rendah di kota atau pulau lainnya. Kita harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu. Tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Secara sederhana, pengertian negara makmur adalah suatu negara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material, spiritual, dan jasmani. Sejatinya, tujuan pembangunan ekonomi Indonesia memang sudah jelas, yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut merupakan dua hal yang harus dicapai bersamaan. Keadilan berarti bagaimana cara mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara kelompok pendapatan maupun antar daerah di Indonesia. Namun, tantangan yang sangat nyata saat ini adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif sehingga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi tanah air. Tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur dari pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2022 sebesar Rp71 juta per tahun atau Rp5,9 juta per bulan. Dalam pandangan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, saat ini seharusnya Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas. Data BPS lainnya menyebutkan, pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang 410 ribu dibanding Februari 2022. Sedangkan tingkat inflasi year on year nasional pada April 2023 sebesar 4,33%. Pengamat ekonomi Peter Abdullah dan pengamat politik Hendra Satrio menilai adalah hal yang wajar saat seorang kandidat capres yang mengerti persoalan ekonomi seperti Anies Baswedan lantang menyuarakan persoalan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Bahkan, hal ini bisa dibilang sebagai jualan utama Anies di masa Pilpres. Apa yang disampaikan Mas Anies kemarin adalah salah satu contoh kecil. Pada saat dia bicara tentang kemakmuran, satu kemakmuran, itu kan sebenarnya sudah dijelaskan tuh, bahwa dalam semua wilayah Indonesia harusnya kemakmuran yang terjadi sama. Jadi tidak hanya Jakarta yang lebih makmur dengan daerah lainnya, tapi nggak begitu.
tapi semuanya sama dengan sebuah kegiatan atau banyak kegiatan yang bisa mengedepankan kemakmuran untuk bersama seperti itu. Nah, identifikasi dan kemudian solusi ya yang didasarkan pada identifikasi permasalahan yang tepat itu yang kita tunggu dari semua capres. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa mereka akan memberikan kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan. Tetapi janji tersebut tanpa dihadapkan atau disodorkan identifikasi masalah dan solusinya, saya kira masih sangat kurang ya. Kita butuh lebih dari itu. Janji mencapai Indonesia adil makmur yang dilontarkan seorang kandidat capres siapapun ia, memang saat ini hanya bisa dinilai sebagai janji manis belaka. Lain cerita jika presiden telah terpilih, ada banyak sekali tantangan yang harus ia tuntaskan agar Indonesia benar-benar mencapai kemakmuran serta berkeadilan sosial di seluruh strata masyarakat.